Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari yang penuh dengan berkat. Kemana kami lagi, Tuhan beri kami sehat, beri kesempatan untuk dapat menjalaninya. Namun kami mau memulai melandasi dengan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Amsal 27 ayat 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah jangan makan puji. Itu temanya. Nah, suatu hari seorang murid menulis surat kepada gurunya yang tinggal di seberang sungai. Isi surat tersebut sebagai berikut. Guru, kini saya sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Aku tidak lagi akan digoyahkan dan digoncangkan oleh 8 angin. Kini jiwa saya sangat tenang, sangat tegar dan hening. Nah, saudara, 8 angin yang dimaksud itu adalah kondisi hidup, yaitu dia tidak lagi digoncangkan oleh pujian dan hinaan, popularitas dan nama buruk, aman, sejahtera dan bahaya, berkah dan musibah. Nah, saudara, setelah membaca, sang guru kemudian membalasnya. Ketika surat balasan dari guru sudah tiba, sang murid dengan bangga membukanya. Dalam surat tersebut hanya tertulis satu kata, yaitu bohong. Nah, si murid langsung marah sambil bergumam. Guru sungguh keterlaluan, selalu berprasangka buruk. Aku harus segera menemui guru. Akan kubuktikan kalau aku tidak bohong. Kemudian apa yang terjadi? Si murid segera mendayung sampannya, menyeberangi sungai menemui gurunya. Setelah tiba di seberang sungai, ia bergegas menuju rumah gurunya. Dan ketika ia ingin masuk dan mengetuk pintu rumah, tangannya tertahan. Mukanya yang merah padam berubah menjadi pucat. Kesombongannya hilang menjadi rasa malu. Dengan kepala menunduk ia kembali ke sampannya dan mendayung pulang. Nah, saudara, kira-kira apa yang terjadi? Rupanya saudara, di pintu rumah gurunya tertempel secari kertas yang bertuliskan. Katanya tidak goyah oleh goncangan 8 angin. Tapi hanya karena satu kata bohong saja kamu sudah marah hingga menyeberang sungai. Nah, saudara, apa pesan motivasi dari kisah di atas? Bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membanggakan dan yang membenarkan diri. Kebenaran itu bukan hanya sekedar pemahaman. Kebenaran yang hidup adalah pengalaman yang diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang nantinya akan menjadi pengamalan. Artinya menjadi hidupnya. Jadi saudara mau hidup tenang, damai sejahtera, bahagia dan berkah. Maka sederhana saja. Sadarilah siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dicipta serupa segambar Allah, imago Dei. Kita yang dari tanah tapi dihidupkan kembali oleh roh dan diberi sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Karakter yang sungguh-sungguh serupa dengannya. Artinya kita mulia, kita berharga. Tetapi juga kita adalah bukan hanya imago Dei, tapi kita juga adalah imitatio Dei. Kita adalah pancaran, pantulan dari Allah, cerminan. Jadi kita ini harus menjadi representasi Allah. Kita harus menjadi bagian yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang dapat sungguh melihat Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, ya mari kita fokus dan lakukan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki dan ditugaskan Tuhan. Ya, hidup ini jangan banyak kegiatan yang kita lakukan, tapi mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan kita fokus sehingga hidup kita menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi efektif. Dan yang ketiga, jadilah bermanfaat dan berguna tanpa perlu meminta persetujuan, pengakuan dan dukungan orang lain. Kita melakukan bukan karena orang lain. Kita melakukan bukan karena dipuji. Kita melakukan bukan karena ada sesuatu. Tapi biarlah kita melakukan karena memang itulah hakikat kita.
sungguh menjadi orang yang mau bermanfaat dan berguna di dalam hidup yang Tuhan percayakan ini. Dan yang terakhir, lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bagi Dialah segala kemuliaan selama-lamanya. Inilah yang dihidupi. Bukan hanya kita, tetapi ini sudah diteladani oleh Yesus, sumber akan segala kebenaran. Pada waktu pencobaan di padang gurun, iblis menggoda Yesus dengan menguji, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu artinya dia menguji. Tapi di satu sisi, dia juga mencobai dengan apa? Memuji. Dengan katakan, karena engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, terkadang dua hal ini dia tawarkan pada kita. Di satu sisi dia menguji kita, tapi di sisi lain dia memuji kita. Tapi dua-duanya sama. Supaya kita pamer, supaya kita merasa diri kita hebat, supaya kita bisa tunjukkan bahwa kita mampu. Jangan. Belajarlah daripada Yesus. Dia sungguh-sungguh dapat menolaknya. Karena dia tahu bahwa bukan untuk itu dia datang. Demikian juga dengan kita. Kita ada di dunia ini. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan sesuatu. Tetapi kita mau membagikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang datangnya dari Tuhan untuk boleh membangun kehidupan orang, membawa orang untuk bisa berjumpa Tuhan, diselamatkan, dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk sungguh menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan tugas-Mu. Jangan karena godaan untuk memuji atau mencari pengakuan sehingga pada akhirnya kami sungguh berhenti di dalam kami melakukan apa yang Tuhan mau. Jauhkanlah itu dari kami sehingga Tuhan ajar kami untuk tetap fokus pada tugas panggilan yang Tuhan percayakan dengan sikap dan hidup yang benar di hadapan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.